Setelah dibubarkannya VOC pada tahun 1799, Prancis dan Republik Batav berniat untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Hal ini diawali oleh adanya perubahan yang terjadi di negeri Belanda pada tahun 1795 dengan munculnya kelompok patriot yang sudah terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, Liberté, Égalité, dan Fraternité yang menghendaki negara kesatuan. Dengan alasan itu, Prancis melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Belanda dengan membentuk pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Hal ini yang membuat Raja Willem V melarikan diri dan meminta bantuan kepada Inggris dengan mengeluarkan perintah agar penguasa Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis yang kemudian dikenal dengan Surat-Surat Kew. Atas dasar perintah inilah, Inggris melakukan serangan dan berusaha mengambil alih daerah-daerah jajahan Belanda termasuk wilayah Nusantara. Untuk mengantisipasi serangan Inggris, Prancis dan Republik Batav membuat kebijakan utama, yaitu untuk memerangi Inggris dan mempertahankan wilayah Hindia dari serangan Inggris. Oleh karena itu, ditunjuklah seorang tokoh muda yang revolusioner dari kaum patriot untuk memimpin tanah Hindia, yaitu Herman Willem Daendels. Daendels memerintah dari tahun 1808 sampai 1811 dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan dan membereskan keuangan. Oleh karena itu, banyak sekali pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Daendels melalui kebijakan-kebijakannya. Dalam bidang pertahanan, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membangun jalan raya pos atau The Groot Poortweg dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1100 km untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Selain itu, ia juga membangun pangkatan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon dan membentuk pasukan dari orang-orang pribumi serta membangun benteng pertahanan di beberapa wilayah di Nusantara. Dalam bidang pemerintahan, Daendels membagi Jawa menjadi 23 wilayah besar atau karesidenan dan setiap karesidenan dibagi menjadi beberapa kabupaten. Ia juga membatasi kekuasaan raja, yang mana raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan mengurangi hak feodal pejabat pemerintah yang diganti dengan sistem gaji. Kemudian dalam bidang ekonomi dan keuangan, Daendels melakukan penjualan tanah partikelir kepada pihak swasta, melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan praktek menanam tanaman produksi, dan mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya dalam bidang hukum dan peradilan, Daendels membentuk 3 macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, Timur Asing, dan untuk orang pribumi. Kemudian untuk masalah korupsi yang menjadi masalah utama yang diperhatikan Daendels, setiap pelaku korupsi akan diadili tanpa pandang bulu. Kemudian dalam bidang sosial, rakyat dipaksa melakukan kerja paksa roti untuk membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang dan menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan. Itulah kebijakan yang diberlakukan oleh Daendels selama 3 tahun untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun, apa yang dilakukan Daendels ini dianggap gagal melaksanakan misinya karena merugikan negara akibat korupsi yang semakin merajalela. Dengan kegagalan Daendels ini, akhirnya ia dipanggil untuk kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jensen. Namun, masa pemerintahan Jensen ini tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles sudah mulai melakukan penyerangan dengan membawa 60 kapal untuk mengepung Batavia. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris yang kemudian membuat Jensen menyerah kepada Inggris dengan ditandai adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Adapun isi kapitulasi Tuntang tersebut adalah sebagai berikut. Dengan adanya kapitulasi Tuntang ini membuat wilayah Indonesia menjadi jajahan East India Company yang berpusat di Kalkuta, India dan dipimpin oleh Lord Minto, sedangkan di wilayah Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles.